Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Zahra dengan 17060622084. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal seperti saya yang berjudul Pengaruh Dividen Policy, Transfer Pricing, Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Izinkan saya memulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yaitu menyumbang rata-rata 80% dari total pendapatan negara. Jika kita lihat dari data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir memang berhasil mencapai target. Bahkan di tahun 2022 mencapai 115,61% dari target. Namun, persentase capaian ini terus menurun dari tahun ke tahun, yakni dari 115,61% di tahun 2022 menjadi 100,2,73% di tahun 2023 dan hanya 100,46% di 2024. Penurunan ini menjadi indikasi awal bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal. Salah satunya adanya perencanaan pajak yang agresif. Untuk fenomena kita bisa lihat ada dua kasus nyata, yakni ada yang pertama itu ada PT Kaltim Primaqual pada 2007 yang diduga menjual batubara ke perusahaan afiliasinya dengan harga hanya setengah dari harga pasar, sehingga pajak yang dibayarkan jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kedua, yaitu ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang berdasarkan laporan Global Witness tahun 2019 diduga mengalihkan laba senilai sekitar 125 juta dolar Amerika Serikat ke anak perusahaan di Singapura dan Mauritius yang dikenal sebagai tax haven selama periode 2009 hingga 2017. Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak berdasarkan penelitian terdahulu yaitu ada dividend policy, yaitu keputusan perusahaan untuk mendistribusikan atau menahan keuntungannya. Hal yang kedua itu ada transfer pricing, harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang ketiga itu ada komisaris independen, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang dimaksud dalam POJK. Lalu yang keempat ada profitabilitas, yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya itu ada research gap. Nah, hasil studi terdahulu mengenai pengaruh dividen policy transfer pricing, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak masih inkonsisten. Selain itu, Arianto dan Fardinal tahun merekomendasikan dividen policy untuk diteliti karena masih minimnya penelitian terkait dividen policy terhadap agresivitas pajak. Pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan penelitian yaitu apakah dividen policy berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, apakah transfer pricing berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang ketiga, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Lalu yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Adapun tujuan dari penelitian ini itu menguji dan mengetahui pengaruh dividen policy terhadap agresivitas pajak. Lalu yang kedua, menguji dan mengetahui pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, menguji dan mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Dan yang terakhir yaitu menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Adapun manfaat teoritis yakni memperkaya literatur, menambah pengetahuan, serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dividen policy, transfer pricing, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Lalu manfaat bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat membantu serta mendorong pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalisir celah yang dapat menimbulkan praktik agresivitas pajak. Manfaat bagi perusahaan yakni hasil penelitian ini sebagai
bahan referensi untuk kebijakan atau pengambilan keputusan, serta untuk membantu perusahaan menghindari pengindaran pajak yang agresif dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Lalu yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada kajian teori, yakni penelitian ini berlandaskan pada agensi teori yang dicetuskan oleh Jason and Mackling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan adanya ketidaksetaraan kepentingan antara prinsipal eh, sebagai pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Eh, Inti dari masalah keagenan ini adalah asimetris informasi. Ya, ini di mana manajemen memiliki informasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan pemegang saham sehingga berpotensi mengambil manajemen sorry ya sehingga berpotensi manajemen mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri termasuk melakukan agresivitas pajak. Lalu ada dividen policy. Dividen policy ini dapat melakukan manajemen untuk menjaga stabilitas laba sehingga uh, membuat manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak. Untuk transfer pricing, yakni tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memindahkan data keuangan dari yurisdiksi yang tinggi ke yurisdiksi yang lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah komisaris independen, yaitu komisaris independen yang berperan untuk menekan perilaku opportunistic management. Terakhir itu ada profitabilitas, yakni profit atau laba yang tinggi cenderung akan melakukan perencanaan pajak agresif untuk mengoptimalkan laba mereka. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Oh, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solikin dan Slamet mengenai pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosani dan Andrianto tahun 2024, terkait pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu penelitian selanjutnya menurut Teji dan Palupi tahun 2024 mengenai the effect of transfer pricing and other factors on tax aggressiveness, yakni menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rehan dan Ayu tahun 2021 mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap agresivitas pajak dalam studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI periode 2015 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mapadang tahun 2021, determinan agresivitas pajak pada perusahaan kajian pada leverage, likuiditas, komisaris independen, dan manajemen laba menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan 4 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, yakni ada dividen policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika semakin dividen policy semakin tinggi, maka semakin besar juga
tekanan manajemen untuk menekan beban pajaknya, guna menjaga stabilitas kas sehingga agresivitas pajak juga meningkat. Lalu pada hipotesis kedua, yakni transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yaitu semakin tinggi transfer pricing, semakin besar peluang pengalihan laba kuantitas berrelasi berrelasi atau pihak istimewa, lalu semakin tinggi juga agresivitas pajaknya. Ketiga, ini komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini semakin banyak jumlah komisaris independennya, maka semakin uh, meningkat pula fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga praktik agresivitas pajaknya menurun. Untuk hipotesis 4, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Di mana jika perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka semakin tinggi pula beban pajaknya, sehingga mendorong manajemen melakukan praktik agresivitas pajak. Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian ini yang digambar untuk menggambarkan keempat variabel independen yang dihipotesiskan memengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependennya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan manufaktur yang telah diaudit, bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia, lalu dengan periode penelitian yang mencakup 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Untuk pemilihan sampel digunakan metode purposive sampling dengan 5 kriteria seleksi, yakni dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dilakukan eliminasi secara bertahap, yaitu 21 perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan konsolidasian, lalu ada 25 perusahaan menggunakan mata uang USD, lalu 36 perusahaan mengalami kerugian, dan 39 perusahaan tidak memiliki data variabel yang lengkap, sehingga diperoleh 36 perusahaan manufaktur sebagai sampel final dengan total 105 observasi selama 3 tahun. Berikutnya ada operational variable. Berikut adalah operasionalisasi masing-masing variabel dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada agresivitas pajak diukur menggunakan book tax difference atau BTD, yakni selisih antara laba akuntansi dan laba pajak dibagi dengan total aset. Semakin besar nilai BTD, semakin agresif perencanaan pajak perusahaan. Lalu yang kedua itu ada dividend policy diukur dengan dividend payout ratio, yakni dengan total dividen dari laba bersih. Lalu yang ketiga ada transfer pricing diukur dengan related party transactions, yakni piutang usaha pihak berrelasi dibagi dengan total piutang usaha. Yang keempat itu ada komisaris independen diukur dengan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Lalu yang keempat lalu yang terakhir ada profitabilitas diukur menggunakan return on equity, yakni laba bersih dibagi total ekuitas. Selanjutnya ini ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan software eViews 13. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, statistik deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik data yaitu ada mean, median, standar deviasi, min, and max. Lalu yang kedua itu ada uji pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LM untuk menentukan model terbaik antara common effect, fixed effect, atau random effect. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik mencakup normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Adapun persamaan analisis regresi data panel, yakni ada BTD pada perusahaan I tahun T dipengaruhi oleh konstanta atau konstanta apa, ditambah koefisien beta 1 dari DPR, ditambah koefisien beta 2 dari TP, lalu ditambah koefisien beta 3 dari KI, dan ditambah koefisien beta 4 dari profit, serta error atau residual epsilon. Dengan keterangan BTD sama dengan agresivitas pajak, alpha sama dengan konstanta, beta 1 sampai dengan beta 3 yaitu koefisien regresi, DPR sama dengan dividend policy, TP sama dengan transfer pricing, KI sama dengan komisaris independen, dan profit sama dengan profitabilitas.
Lalu ada coefficient error, I yaitu perusahaan 1 sampai dengan 35, dan T merupakan periode penelitian yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.